Sahabat pendengar yang budiman, bayangkan pagi buta di Sungai Kakap ketika kabut turun serendah atap rumbia dan bau kopi tubruk merayap dari dapur-dapur kayu. Suara ayam jantan saling sahut, perahu klotok memecah permukaan air pelan seperti orang tua yang menepuk punggung cucunya. Semua tampak biasa, ibu-ibu menanak nasi, bapak-bapak memeriksa jaring, anak-anak berlari di pematang yang licin. Namun, di balik napas desa yang halus itu, ada sesuatu yang menggantung seperti doa yang tak selesai diucapkan. Di ujung kampung, berdiri rumah papan milik Pak Arif. Dindingnya baru, mengilap terkena gerimis. Di belakang rumah, sebuah kolam gabus yang ukurannya tak lazim. Orang kampung menyebutnya kolam raksasa diam di siang hari, bergemuruh di malam hujan. Tak banyak yang tahu sejak kapan kolam itu membesar. Tahu-tahu tanggulnya melebar, pagar bambu diganti papan tebal, dan ikan-ikan di dalamnya. Ah, ikan-ikan itu. Tubuhnya panjang, kulitnya mengilap, dan sesekali, bila lampu minyak terayun, ada kilat merah singgah di mata mereka. Mungkin cuma pantulan, kata orang yang ingin menenangkan hati sendiri. Pak Arif bukan orang suka ramai. Jalannya lekas, pandangannya dingin, dan kata-katanya selalu dipotong seperlunya. Kerja, hemat, diam. Begitu semboyan yang sering ia ucap. Istrinya, Bu Maya, halus, tutur katanya. Tangan yang pandai menyiangi kangkung dan menyalakan lampu minyak. Matanya kerap tampak jauh, seperti memeluk sesuatu yang tak mau diceritakan. Anak mereka, Fajar, pemuda kurus tinggi, suka duduk di dermaga kecil sambil menggambar perahu dengan pensil tumpul. Terkadang, kalau tak ada yang melihat, ia melambaikan tangan pada Lestari, gadis kampung sebelah. Persahabatan mereka tumbuh pelan, seperti rumput yang tak minta disiram. Pagi itu hujan turun seperti benang-benang halus. Pasar Sungai Kakap tetap hidup. Pedagang ikan asin menimbang sambil bercanda. Pekedai menyodorkan kopi tubruk dan pisang goreng panas. Di antara tumpukan sayur, Lestari membantu ibunya belanja ragi tempe. Wajahnya teduh, tapi ada garis tipis kekhawatiran yang sukar disembunyikan. Sudah berbulan-bulan ayahnya, Pak Ujang, tak pulang dari pekerjaan serabutan di hulu. Orang bilang, perantau suka begitu, hilang tanpa kabar, lalu muncul dengan cerita panjang. Tapi Lestari punya mimpi yang terlalu nyata. Setiap kali hujan, ada suara minta tolong yang dibawa angin dari arah kolam Pak Arif. Di pos ronda, Pak Hasan menyesap kopi yang tinggal seujung cangkir. Radio HT bekas yang mereka pakai untuk memanggil perahu saat kabut pekat suaranya bersemut. Terkadang, di tengah derit hujan di atap seng, terdengar bunyi seperti helaan napas atau mungkin hanya gangguan cuaca. Cuma listrik di kota, kata seorang pemuda. Pak Hasan mengangguk, tapi dalam hatinya ada malam yang tak sanggup ia buang. Malam ketika ia pulang memeriksa sawah, melihat bayangan Pak Arif, menubruk sesuatu yang berat ke dalam kolam. Air meledak, ikan-ikan berputar seperti gila. Pak Hasan berdiri kaku, kemudian pulang tanpa menoleh lagi. Sejak itu, lidahnya keluh setiap hendak bercerita. Lestari bukan tipe yang gampang putus asa. Di puskesmas kecil dekat balai desa, ia kadang membantu menyapu lantai sebagai ucapan terima kasih karena perawat pernah menolong ibunya saat demam. Di lembar catatan tua, ia melihat tulisan tergesa tentang benda tak dikenal, ditemukan di sungai dengan catatan tambahan. Ada bekas sayatan rapi, ada wangi obat yang pekat. Petugas menandainya sebagai tidak teridentifikasi. Lestari menelan ludah. Kata-kata itu seperti duri kecil menancap di pikirannya. Sementara itu, sebuah pikap berkarat sering terlihat berhenti di rumah Pak Arif ketika malam turun cepat. Seorang laki-laki dari kota, orang-orang pasar menyebutnya toke ikan, membayar tunai tebal, rapi, tak pernah ditawar untuk gabus-gabus raksasa yang katanya laris di restoran tertentu. Rezeki orang jangan diusik. Begitu mulut yang manis, tapi mata mereka mengantar pikap itu dengan pandangan yang kian hari kian ragu. Balai bambu desa menjadi tempat berkumpul saat kabar kehilangan datang silih berganti. Bang Karyo, buruh panen yang murah senyum. Lalu Pak Dharma, penjual mainan yang selalu membuat anak-anak tertawa. Menyusul Pak Ujang yang tak pernah mengingkari janji pulang. Kepala dusun, Pak Rashid, berbicara hati-hati. Ia tahu, di kampung kecil, fitnah bisa memecah belah lebih cepat dari banjir rob. Jangan menuduh, tapi jangan menutup mata, ucapnya. Orang-orang mengangguk. Angin membawa bau lumpur dan entah apa lagi, menyelinap ke celah-celah dinding.
Malam-malam setelah itu menjadi lebih panjang. Di rumahnya, Fajar memandangi punggung ayahnya yang kuat dan kaku. Di meja makan, garpu sendok beradu pelan. Bu Maya menyendok sayur bening, lalu menatap piring anaknya yang masih setengah. "Makanlah nak," katanya lembut. Fajar ingin bercerita bahwa ia takut tiap kali hujan, bahwa dalam mimpinya ada karung goni yang tak pernah kering. Ada tangan yang berusaha menggapai permukaan, tapi suaranya selalu pupus sebelum mencapai bibir. Di dinding jam tua berdetak. "Besok kita panen kolam sisi barat," kata Pak Arif tanpa menoleh. Kalimat yang jatuh seperti batu. Malam itu angin menggerakkan daun nipah, dan kolam di belakang rumah Pak Arif memantulkan cahaya lampu minyak tanah seperti mata yang mengawasi. Lestari berdiri agak jauh di balik semak keladi air, ditemani berdebar yang ia coba jinakkan dengan doa. Dari teras, Fajar melangkah ke pinggir kolam membawa ember. Ia menebar pakan, permukaan air mendidih sejenak, ikan-ikan saling berebut, mengeluarkan suara yang tak wajar. "Pergi." Suara Fajar memecah sunyi saat menyadari ada bayangan di semak. Ia bukan marah, lebih seperti memohon. Lestari menelan takutnya. "Aku hanya cari ayahku," katanya lirih. Mereka saling menatap sebentar, seolah dua anak kecil yang berdiri di tikungan antara masa kanak-kanak dan dunia orang dewasa yang terlalu keras. Di warung kopi, para lelaki duduk lebih lama dari biasanya. Kopi jadi dingin, rokok terbakar sampai puntung tanpa cerita. Seseorang berbisik tentang aroma aneh tiap kali air kolam meluap karena hujan pasang. Yang lain menyebut-nyebut toke dari kota yang punya orang dalam di gudang pendingin. Kalau benar ada yang tak beres, siapa berani bicara? Pertanyaan itu bergantung di udara, menggesek nurani seperti benang goni di kulit. Esok harinya, bunyi cengkok gendang dan gemerincing manik-manik dari kampung Dayak tetangga menyelinap masuk ke Sungai Kakap. Gawai panen tiba, membawa tawa dan cerita padi yang selamat dari banjir. Anak-anak menari, ibu-ibu menyusun anyang, bapak-bapak menepuk bahu satu sama lain. Di tengah sukacita itu, seorang tetua adat datang ke balai, menyampaikan petuah yang sederhana, "Diam adalah racun." Keberanian itu, obat. Kata-kata itu singgah di hati Lestari, juga di mata Pak Hasan yang mulai berair, dan mungkin meski hanya sekelebat di telinga Fajar yang berdiri di belakang kerumunan. Sahabat pendengar, dari sinilah kisah kita benar-benar mulai. Ketika hujan mempertebal bau tanah, ketika kolam raksasa tak lagi sekadar air dan ikan, ketika setiap cahaya lampu minyak terasa seperti tanda tanya di atas permukaan. Ada saatnya sawah perlu disabit, ada saatnya lidah perlu berkata. Kita orang kampung tahu, hidup mesti rukun. Tapi rukun bukan berarti tutup mata. Dan pada malam yang akan datang, sesuatu akan bergerak bukan hanya air di kolam, tetapi juga hati-hati yang selama ini membeku. Apakah Anda siap berjalan bersama saya sampai ujung rahasia Sungai Kakap? Pegang tangan saya, kita melangkah pelan. Hujan akan turun, tapi cerita harus terus dinyalakan. Malam itu hujan jatuh deras. Sahabat pendengar, atap seng menabuh irama tanpa henti, dan angin laut membawa bau asin bercampur lumpur. Di pos ronda, beberapa lelaki duduk melingkar, api rokok menyala redup, radio HT berderak dengan suara statis. Tiba-tiba, di sela gemuruh hujan, terdengar sesuatu suara lirih seperti orang menjerit minta tolong. Mereka saling pandang, wajah pucat, tapi tak ada yang berani berkata keras. "Gangguan gelombang," ujar seorang pemuda memaksakan senyum. Namun Pak Hasan menggenggam lututnya erat, seolah ingin menahan tubuhnya yang bergetar. Ia tahu suara itu bukan sekadar gangguan. Di rumah panggung kayu, Lestari duduk di beranda dengan lampu minyak kecil. Matanya tak lepas dari dermaga bambu, tempat ia biasa menunggu ayahnya. Setiap perahu lewat, ia berharap ada sosok yang melambaikan tangan. Tapi yang muncul hanya bayangan asing. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia teringat kata-kata tetua adat saat gawai panen. Diam adalah racun. Hatinya makin yakin. Ada rahasia besar, bersembunyi di kolam Pak Arif. Fajar, di sisi lain, juga terjaga. Ia mendengar jeritan samar itu dari kamarnya sendiri. Suara yang sama yang kerap muncul di mimpinya. Ia bangkit, berjalan ke dapur, menemukan ibunya duduk diam menatap gelap di luar. "Bu, apakah ibu juga dengar?" tanyanya lirih. Bu Maya menoleh, wajahnya pucat. "Nak, jangan tanya banyak, tidurlah." Tapi di matanya ada kabut yang tak bisa disembunyikan. Fajar ingin menekan lebih jauh, namun suara langkah berat ayahnya terdengar dari ruang depan. Pak Arif baru pulang, tubuhnya basah kuyup, baju hitamnya menempel di kulit.
Ia menaruh karung kosong di pojok dapur tanpa berkata apa-apa, lalu masuk ke kamar. Bau amis tertinggal, menempel di udara. Keesokan harinya, kabar kehilangan kembali menggema. Seorang tukang perahu penyeberangan tak muncul di dermaga. Perahunya ditemukan menambat sendiri, hanyut terbawa arus kecil. Orang-orang mulai berbisik lebih keras di pasar. Jangan-jangan bukan buaya, tapi kalimat itu selalu terputus, seperti takut dinding bambu ikut mendengar. Warung kopi yang biasanya riuh kini sunyi. Hanya sendok mengaduk kopi yang terdengar. Pak Hasan tak sanggup lagi menyimpan rahasia. Malam berikutnya, ia memberanikan diri mendatangi kepala dusun, Pak Rashid. Mereka duduk di beranda bambu. Lampu minyak bergoyang ditiup angin. Suara hujan masih deras. Dengan suara bergetar, Pak Hasan menceritakan malam ketika ia melihat Pak Arif melempar sesuatu ke kolam. Benda itu berat, Pak. Air meledak. Ikan-ikan berputar seperti gila. Pak Rashid terdiam lama. Wajahnya muram. Kau yakin? Hasan mengangguk. Saya tidak bisa salah lihat. Kepala dusun menarik napas panjang. Besok kita lapor ke aparat kecamatan. Tapi jangan cerita ke orang lain dulu. Ini bisa menimbulkan keributan. Hasan mengangguk. Meski hatinya tetap gelisah, Lestari mendengar kabar itu dari seorang tetangga. Ia merasa harapan kecil mulai menyala. Malamnya, ia menulis di buku kecil peninggalan ayahnya. Aku harus berani. Jika tidak, ayah akan hilang sia-sia. Air matanya menetes di halaman kertas, membuat tinta melebar seperti akar di tanah basah. Hari itu juga, pikap berkarat kembali datang ke rumah Pak Arif. Toke ikan dari kota turun, menepuk bahu Arif sambil tertawa kecil. Lestari melihat dari kejauhan. Ia berani melangkah mendekat, namun tiba-tiba Fajar muncul di jalan setapak. Jangan dekat-dekat, katanya cepat, matanya penuh kecemasan. Aku hanya ingin tahu apa yang terjadi, jawab Lestari. Fajar menggigit bibir. Aku pun ingin tahu. Tapi kalau kau terus di sini, kau bisa celaka. Kata-katanya seperti peringatan sekaligus permohonan. Lestari terdiam, lalu melangkah mundur, meski hatinya terbakar oleh rasa ingin tahu. Malam berikutnya, aparat kecamatan datang. 2 orang naik motor tua, berpakaian sederhana, membawa senter dan buku catatan. Mereka ditemani Pak Rashid dan Pak Hasan, menuju rumah Pak Arif. Di teras, Pak Arif berdiri dengan wajah dingin. Ada apa malam-malam? Suaranya berat. Aparat menjawab sopan. Kami hanya ingin memeriksa, Pak. Ada laporan bau aneh dari arah kolam. Pak Arif tertawa kecil. Tawanya kering. Bau ikan gabus memang begitu kalau banyak. Kolam saya besar, ikannya ratusan. Kalau hujan turun, lumpur naik, baunya tambah kuat. Itu saja. Namun aparat tetap meminta izin melihat sekitar. Di dekat gudang kecil, mereka menemukan sebuah karung goni teronggok di tanah, basah, dengan noda kecoklatan yang sudah kering di sudutnya. Bau amis menyengat keluar dari dalam. Aparat saling pandang, lalu berkata pelan, kami akan bawa ini untuk diperiksa. Bu Maya berdiri di pintu, tubuhnya gemetar. Fajar menunduk seakan ingin menghilang. Dari balik semak, Lestari yang mengintip menahan napas, jantungnya berdegup keras. Dalam hati ia yakin, apapun isi karung itu, jawabannya berkaitan dengan ayahnya. Malam itu, suasana desa berubah. Orang-orang yang biasanya hanya berbisik di warung kopi kini mulai berani bertanya. Jalan menuju rumah Pak Arif sepi. Anak-anak dilarang bermain di sungai. Udara kampung yang dulu hangat kini berat, seperti menunggu ledakan. Sahabat pendengar, dari karung goni yang sederhana itu, rahasia Sungai Kakap mulai terbuka. Bau amis yang dibawa hujan bukan sekadar bau ikan. Ia membawa cerita yang lebih gelap, lebih menusuk, dan lebih sulit ditelan. Pertanyaannya, siapa yang cukup berani untuk menyibak semuanya? Sahabat pendengar, pagi itu langit Sungai Kakap mendung berat. Hujan semalam masih menyisakan genangan di jalan tanah. Di pasar, orang-orang berbisik tentang karung goni yang diangkut aparat kecamatan malam sebelumnya. Suara gosip menyebar lebih cepat daripada aroma ikan asin yang dijemur. Ada yang bilang karung itu berisi bangkai hewan. Ada pula yang berani bersumpah bahwa noda kecoklatan di sudut karung adalah darah manusia. Di balai desa, kepala dusun Pak Rashid memanggil warga berkumpul. Lampu minyak bergantung, cahayanya redup, wajah-wajah muram terlihat. Saudara-saudara, ucapnya tegas namun hati-hati. Kita jangan menyebar fitnah, tapi juga jangan menutup mata. Aparat kabupaten akan datang. Kita harus siap.
Orang-orang mengangguk, tapi mata mereka saling bertanya-tanya. Suasana seolah menunggu sesuatu yang tak bisa dihindari. Hari yang dinanti tiba, 2 mobil jeep tua dari kabupaten memasuki desa. Polisi berpakaian koklat turun, membawa map, kamera, dan beberapa karung plastik. Warga berkerumun di pinggir jalan pura-pura sibuk, padahal mata mereka tak lepas dari barisan aparat. Bagi desa kecil, kedatangan polisi kabupaten adalah peristiwa besar, lebih besar dari hajatan kawin atau pesta panen. Tujuan mereka jelas, rumah Pak Arif. Lelaki itu berdiri di teras, wajahnya keras, mata menyipit. Ada apa lagi? Kalian mau apa? Suaranya berat. Seorang perwira polisi menjawab sopan tapi tegas. Kami mendapat laporan tentang bau aneh dan orang hilang. Kami perlu memeriksa lebih teliti. Pak Arif sempat ingin menolak, tapi pandangan puluhan warga di belakang aparat membuatnya tak bisa berbuat banyak. Dengan nada dingin, ia berkata, "Silakan." Pemeriksaan dimulai dari gudang. Polisi mengaduk isi beberapa karung, sebagian berisi dedak dan pakan ikan. Namun di pojok gudang mereka menemukan karung lain, setengah tersembunyi di balik papan. Karung itu lebih berat. Saat dibuka, bau amis menyengat langsung menyeruak. Di dalamnya, bukan pakan, melainkan potongan kain lusuh penuh noda kecoklatan. Seorang polisi buru-buru menutup hidung, lalu memasukkan kain itu ke kantong bukti. Warga yang melihat dari luar berbisik gemetar. "Itu darah," ucap seorang lelaki tua lirih. Seorang ibu menutup mulut dengan ujung selendangnya, menahan tangis. Di halaman, Lestari berdiri dengan tangan mengepal, matanya berair. Foto kecil ayahnya yang kusam tergenggam di sakunya. Hatinya berteriak, "Ayahku ada di sana." Polisi kemudian bergerak ke arah kolam. Air kolam berwarna kelabu, tenang di permukaan. Namun setiap kali bayangan manusia mendekat, ikan-ikan besar di dalamnya berputar liar, membuat riak tak wajar. Perwira polisi mengernyit. "Kita perlu ambil sampel air." Dengan jaring, mereka mencoba mengangkat beberapa ikan. Seekor gabus raksasa naik, tubuhnya sepanjang lengan orang dewasa. Matanya merah terkena cahaya lampu. Gigi-giginya tajam. "Ini terlalu besar untuk ikan kolam biasa," gumam seorang polisi. Warga yang melihat menutup mulut, ada yang mundur ketakutan. Anak-anak ditarik pulang oleh ibu mereka. Pak Hasan akhirnya maju, suaranya bergetar tapi jelas. "Pak, saya harus bicara. Beberapa bulan lalu saya melihat dengan mata kepala sendiri. Malam-malam, Arif melempar sesuatu ke kolamnya. Benda itu berat sekali. Setelah jatuh, air kolam bergemuruh, ikan-ikan seperti gila. Semua mata menoleh ke arah Pak Arif. Wajah lelaki itu memerah, lalu tertawa pendek. Omong kosong. Dia iri karena kolam saya berhasil. Namun tawanya hampa. Bahkan Bu Maya yang berdiri di pintu tampak pucat, tangannya bergetar menggenggam pintu. Malam itu setelah polisi selesai memeriksa, warga berkumpul lagi di balai bambu. Lampu minyak menyinari wajah-wajah tegang. Kepala dusun berkata, "Kita tidak boleh gegabah, tapi jelas ada yang tidak wajar. Kita harus bantu aparat." Lestari berdiri, suaranya bergetar tapi lantang. "Ayah saya hilang. Saya yakin jawabannya ada di kolam Arif. Kalau kita diam, orang lain bisa jadi korban." Matanya berkaca-kaca, tapi tatapannya menyala. Warga mulai berbisik. Beberapa lelaki mengangguk, meski ada juga yang masih ragu. Sementara itu, di rumahnya, Fajar duduk termenung. Ia mendengar semua pembicaraan warga yang sampai ke telinganya. Rahasia keluarga sudah di ujung tanduk. Dalam dirinya, ada suara kecil yang berbisik. "Katakan saja, katakan kebenaran." Tapi suara ayahnya selalu lebih keras, penuh ancaman, menutupinya. Bu Maya mendekat, duduk di samping anaknya. "Nah, kalau suatu hari semua ini terbongkar, jangan ikuti jalan ayahmu. Ingat itu." Suaranya lirih, seperti doa sekaligus peringatan. Fajar menunduk, menahan air mata. Untuk pertama kalinya ia sadar, ibunya mungkin tak sepenuhnya setuju dengan apa yang dilakukan ayahnya. Ada secercah harapan kecil bahwa ia tidak sendirian dalam pertarungan batin ini. Sahabat pendengar, malam-malam berikutnya bau amis makin kuat setiap kali hujan turun. Beberapa warga bersumpah mendengar suara aneh dari arah kolam, jeritan samar, atau benda berat jatuh ke air. Ketakutan berubah jadi keyakinan. Dan ketika aparat kabupaten berjanji akan datang lagi dengan tim lengkap, seluruh desa tahu kebenaran sebentar lagi akan muncul, seberapapun pahitnya.
Sahabat pendengar, pagi itu jalan tanah di sungai, kakap penuh orang. Hujan semalam membuat becek sampai menempel di betis, tapi tak seorang pun pulang. Semua mata tertuju ke rumah Pak Arif. Polisi kabupaten datang dengan 2 truk besar, membawa mesin pompa, selang panjang dan kantong bukti. Suara mesin meraung, memecah kesunyian kampung yang biasanya hanya diisi kokok ayam dan suara anak-anak. Mulai, perintah perwira polisi. Selang hitam meliuk seperti ular, dimasukkan ke dalam kolam. Air surut perlahan, bergolak, menimbulkan bau amis bercampur busuk. Beberapa warga menutup hidung dengan kain. Ada yang muntah di pinggir pagar bambu. Ya Allah, bisik seorang ibu, matanya berkaca-kaca. Ikan-ikan gabus berukuran tak wajar mulai gelisah. Ada yang melompat keluar, tubuhnya berkilat basah, matanya merah menyala. Anak-anak menjerit lalu ditarik pulang. Itu bukan ikan biasa, gumam seorang lelaki tua. Wajahnya pucat. Saat permukaan air surut sepinggang, sesuatu terlihat di dasar lumpur. Potongan kain kusut tersangkut di akar pohon liar. Seorang polisi turun dengan sepatu bot, mengaitnya dengan kayu. Begitu diangkat, kain itu meneteskan air keruh kecoklatan. Ada sobekan besar di bagian tengah, dan bau busuk makin menusuk. Itu baju Bang Karyo, teriak seseorang dari kerumunan. Mengenali pakaian buruh panen yang hilang dulu. Suasana ricuh. Ada yang menangis, ada yang marah, ada yang jatuh terduduk lemas. Pak Arif melangkah maju, suaranya keras. Itu hanya kain bekas. Jangan asal menuduh. Namun wajahnya sendiri pucat, matanya gelisah. Bu Maya menunduk, air matanya jatuh tanpa suara. Fajar menggigit bibir, tubuhnya gemetar, seolah ingin berbicara tapi tertahan. Polisi terus memompa. Lumpur dasar mulai terbuka, tampak benda putih keras. Awalnya disangka batu, tapi saat diangkat ternyata tulang. Bentuknya jelas bukan tulang ikan. Jeritan pecah di antara kerumunan. Beberapa ibu menutup mata anak-anak. Lelaki tua merapal istighfar berulang-ulang. Lestari terhuyung, wajahnya pucat. Ayah, bisiknya. Matanya kabur oleh air mata. Potongan tulang lain muncul. Lengan, rusuk, bahkan gigi manusia yang masih utuh. Bau busuk semakin kuat, membuat banyak orang muntah. Polisi bekerja cepat, mengumpulkan setiap temuan dalam kantong bukti. Pak Arif berteriak lagi. Itu semua fitnah. Bisa saja tulang binatang. Jangan percaya. Namun kata-katanya tak lagi berdaya. Warga menatapnya dengan campuran marah dan jijik. Beberapa lelaki maju hendak menyerangnya, tapi polisi cepat menahan. Tenang, biarkan hukum bicara. Di tengah kericuhan itu, tiba-tiba Fajar melangkah maju. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Matanya bertemu dengan tatapan Lestari yang penuh air mata. Ia membuka mulut. Hendak bicara namun suara berat Pak Arif memotong. Diam kau. Suaranya terdengar seperti ancaman. Fajar terhenti. Dadanya naik turun cepat. Ia menunduk, lalu berlari masuk ke rumah. Warga mengikuti dengan mata, berbisik-bisik. Semua tahu, rahasia keluarga Arif hampir pecah. Bu Maya jatuh terduduk di tangga rumah, menangis terisak. Wajahnya tertutup selendang. Tangisnya pecah, tubuhnya berguncang. Beberapa ibu hendak mendekat menolong, tapi Pak Arif menghalau dengan tatapan tajam. Tidak ada yang keluar masuk rumah ini, bentaknya. Namun suaranya terdengar kosong, seperti orang yang kehilangan kendali. Sahabat pendengar, matahari naik semakin tinggi, tapi suasana tetap kelam. Desa yang dulu damai kini hanya diisi tangis, doa, dan teriakan marah. Air kolam makin surut, tulang makin banyak terangkat. Semua tahu, ini baru permulaan. Rahasia yang lebih mengerikan masih menunggu di dasar lumpur. Sahabat pendengar, sejak pengurasan pertama itu, desa Sungai Kakap tak lagi sama. Jalan-jalan yang dulu riuh oleh suara anak-anak kini sunyi. Pintu rumah ditutup lebih cepat, lampu minyak dinyalakan lebih awal. Bau amis yang keluar dari arah kolam Pak Arif seakan menempel di udara, masuk ke pakaian, bahkan terbawa ke dalam mimpi warga. Polisi kabupaten kembali dengan tim forensik. Garis kuning dipasang mengelilingi kolam, melarang siapapun mendekat kecuali aparat. Tapi warga tetap berkumpul dari jauh, berdiri berjam-jam hanya untuk mengintip apa yang sedang terjadi. Mesin pompa bekerja lagi, menghisap sisa air hingga tinggal lumpur pekat. Bau busuk yang muncul membuat beberapa orang pingsan. Dari lumpur itu, semakin banyak potongan tulang ditemukan, kaki, belikat, gigi manusia, bahkan sisa pakaian dengan sobekan besar. Tangis pecah di kerumunan.
Seorang ibu berteriak histeris ketika mengenali kain sarung suaminya. Ia jatuh pingsan, ditolong tetangga. Lestari berdiri kaku, air matanya habis. Yang tersisa hanya tekad keras. Ia melangkah maju, menatap aparat dengan suara bergetar. Tolong cari sampai tuntas ayah saya yakin ada di sana. Polisi mengangguk, berjanji akan mengungkap semuanya. Di rumahnya, Fajar semakin tak tenang. Malam-malam ia duduk di pojok kamar, wajah pucat, bayangan tulang yang terangkat dari kolam terus menghantui. Ia mendengar lagi jeritan samar yang dulu ia kira hanya mimpi. Kini jelas di telinganya, itu bukan jeritan ikan, melainkan manusia. Bu Maya masuk membawa lampu minyak kecil. Ia duduk di samping anaknya, menatap lelah. Nak, kau tidak harus ikut jalan ayahmu. Kau masih punya pilihan. Fajar menunduk, air matanya jatuh. Bu, aku tidak sanggup lagi. Semua orang tahu. Mereka hanya menunggu aku bicara. Suaranya pecah. Bu Maya memegang bahu anaknya. Matanya berkaca-kaca. Kalau begitu bicaralah. Jangan jadi batu yang ikut tenggelam di lumpur. Namun sebelum Fajar menjawab, langkah berat Pak Arif terdengar. Lelaki itu masuk. Matanya merah. Suaranya penuh amarah. Apa yang kalian bisikan? Tidak ada yang boleh buka mulut. Semua ini demi keluarga kita. Bu Maya terdiam. Air matanya mengalir tanpa suara. Fajar gemetar. Hatinya terjepit di antara ketakutan dan kebenaran yang mendesak keluar. Malam itu, pos ronda penuh lelaki dengan wajah tegang. Mereka bukan hanya berjaga dari maling, tapi dari kemungkinan keluarga Arif melarikan diri. Bambu panjang mereka genggam erat, rokok terbakar tanpa obrolan. Dari kejauhan, suara kolam masih terdengar, seperti riak yang enggan berhenti. Esoknya, polisi membawa beberapa saksi ke balai desa untuk dimintai keterangan resmi. Pak Hasan akhirnya bicara. Suaranya bergetar, tapi ia berkata dengan tegas. Saya lihat sendiri. Malam itu, Arif melempar sesuatu ke kolam. Benda itu berat. Air bergemuruh. Ikan-ikan jadi gila. Keterangan itu dicatat. Warga yang hadir mengangguk. Beberapa berseru, tangkap saja dia. Tapi polisi menenangkan. Kami butuh prosedur. Hukum harus berjalan benar. Lestari maju, memperlihatkan foto kecil ayahnya. Suaranya lirih namun tajam. Kalau hukum tidak cepat, bagaimana dengan kami yang menunggu? Kami hanya ingin kepastian. Air matanya membuat banyak orang terisak. Fajar yang duduk di pojok ruangan menggenggam lututnya erat. Ia hampir berdiri, hampir membuka mulut namun suara ayahnya dari luar terdengar. Jangan percaya anak saya. Dia masih kecil, mudah dipengaruhi. Semua mata menoleh. Fajar terdiam, wajahnya hancur. Ia mundur perlahan, lalu lari keluar balai desa. Sahabat pendengar, malam semakin gelap, ketegangan makin pekat. Bau amis dari kolam, jeritan samar di malam hujan. Tulang-tulang yang terangkat semuanya jadi bukti hidup bahwa ada kengerian besar di desa kecil ini. Semua orang tahu, rahasia itu tak mungkin ditutup lagi. Seseorang akan pecah, entah Fajar, Bu Maya, atau bahkan Arif sendiri. Dan malam itu, di tengah derasnya hujan, suara kembali terdengar dari arah kolam. Bukan sekadar riak ikan, melainkan rintihan panjang bercampur gemuruh air. Warga yang mendengarnya saling pandang dengan wajah pucat. Seorang lelaki tua berbisik, besok semuanya akan terbongkar. Tak ada lagi jalan kembali. Sahabat pendengar, pagi itu langit Sungai Kakap kelabu. Awan tebal menggantung, udara lembab seakan seluruh alam menahan napas. Sejak subuh, jalan setapak menuju rumah Pak Arif dipenuhi orang. Ada yang berdiri sambil membawa payung. Ada pula yang jongkok di tepi jalan, menunggu dengan wajah tegang. Hari itu, aparat kabupaten memutuskan untuk menguras kolam sampai benar-benar kering. 2 mesin pompa besar meraung serentak. Selang hitam menyalurkan air dari kolam ke parit hingga meluber ke sawah. Riak air pertama hanya membuat ikan-ikan besar menggelepar. Tubuh mereka berkilat, matanya merah menyala, gigi-giginya terlihat ketika menganga. Ya Allah, itu bukan ikan biasa, gumam seorang lelaki tua sambil menepuk dada. Beberapa warga mundur ketakutan. Anak-anak langsung ditarik pulang. Air makin surut, menyisakan lumpur pekat berwarna hitam. Bau busuk menusuk hidung, membuat banyak orang muntah di pinggir jalan. Polisi turun dengan sepatu bot tinggi, mengais lumpur dengan tongkat kayu. Lalu sesuatu muncul, benda keras berwarna putih. Awalnya disangka batu,
tapi ketika diangkat terlihat jelas sebuah tengkorak manusia. Gigi-giginya masih lengkap. Suara jeritan pecah di kerumunan. Perempuan menutup wajah. Lelaki tua jatuh terduduk sambil menangis. "Ya Allah, itu manusia!" teriak seorang ibu. Polisi melanjutkan penggalian. Satu persatu tulang terangkat, tulang rusuk, tulang kaki, bahkan tangan yang jari-jarinya masih utuh. Di antara lumpur juga ditemukan potongan kain sarung lusuh. Lestari yang berdiri paling depan menjerit histeris. "Itu sarung ayahku. Itu miliknya." Tubuhnya lunglai, ia jatuh pingsan, ditolong beberapa perempuan. Tangisan dan teriakan marah memenuhi udara. Kerumunan makin ricuh. Beberapa lelaki berteriak, "Tangkap Arif sekarang. Jangan tunggu lagi." Polisi berusaha menenangkan, membuat barisan agar warga tidak menyerbu. Di teras rumah, Pak Arif berdiri dengan wajah merah padam. "Fitnah. Semua ini fitnah. Kalian mau menjatuhkan saya karena iri," teriaknya. Namun kata-katanya tak lagi punya kuasa. Semua orang melihat dengan mata kepala sendiri. Semua orang mencium bau kematian dari kolamnya. Di samping pintu rumah, Fajar jatuh berlutut. Air matanya mengalir deras. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Tubuhnya terguncang. Lalu, dengan suara serak, ia berteriak, "Cukup, aku tidak tahan lagi. Semua itu benar. Ayahku yang menyuruh." Kerumunan terdiam sejenak, lalu gemuruh suara pecah lebih keras. Polisi segera maju melindungi Fajar dari amukan massa. Pak Arif melompat maju, wajahnya beringas. "Diam kau, anak tak tahu diuntung." Tangannya hampir menghantam Fajar, tapi polisi cepat menahan. Fajar menangis, jatuh terduduk. "Aku yang disuruh bantu mengangkat karung. Aku tahu itu manusia. Aku lihat darahnya. Aku dengar jeritannya." Suaranya pecah, lalu ia terisak tanpa henti. Bu Maya menjerit, jatuh terduduk di tangga rumah. Ia menutup wajah dengan selendang. Tubuhnya berguncang hebat. Tangisnya pecah, membuat banyak orang ikut terisak. Polisi akhirnya memborgol Pak Arif. Lelaki itu masih berteriak, "Kalian semua akan menyesal. Aku dijebak, ini rekayasa." Tapi suaranya tenggelam dalam tangisan warga, teriakan marah, dan doa-doa yang bergema di udara. Lestari berdiri dengan mata bengkak, menatap Arif yang digelandang polisi. Suaranya pelan tapi tegas. "Ayahku hilang karena kau, tapi kau tak bisa sembunyi lagi. Kebenaran selalu menemukan jalannya." Sahabat pendengar, hari itu Sungai Kakap pecah menjadi lautan emosi. Sedih, marah, lega, dan ngeri bercampur jadi satu. Di dasar kolam yang kini kering, rahasia kelam Arif akhirnya terbongkar. Puluhan tulang manusia, pakaian kompang-camping, dan jejak keserakahan yang menelan banyak nyawa. Sahabat pendengar, berita tentang kolam maut di Sungai Kakap menyebar cepat. Koran lokal memuat judul besar, "Ikan gabus pemakan manusia, tragedi di Sungai Kakap." Radio desa-desa sekitar menyiarkan kabar penangkapan Pak Arif. Desa kecil yang dulu tak pernah disebut orang kini mendadak jadi pusat perhatian seluruh Kalimantan Barat. Hari persidangan tiba. Jalan menuju gedung pengadilan kabupaten penuh sesak. Wartawan dengan kamera besar berdiri berdesakan, mencoba menangkap setiap momen. Warga desa datang berombongan. Sebagian ingin menyaksikan, sebagian mencari keadilan. Di barisan depan ruang sidang, Lestari duduk dengan wajah pucat tapi matanya tajam. Di tangannya, ia menggenggam foto ayahnya yang kusam. Tak pernah ia lepaskan sejak hilangnya sang ayah. Pak Arif dibawa masuk dengan borgol. Wajahnya keras, matanya liar, meski langkahnya sedikit gontai. Ia berusaha berdiri tegak, seakan masih ingin mempertahankan harga dirinya. Namun di mata semua orang, ia hanyalah bayangan hitam dari keserakahan yang telah berubah jadi monster. Hakim mengetuk palu, persidangan dimulai. Jaksa membacakan dakwaan panjang, pembunuhan berencana, menghilangkan nyawa puluhan orang, menjadikan tubuh manusia sebagai pakan ikan demi keuntungan. Kata-kata itu membuat ruangan bergemuruh. Tangisan pecah di sudut ruangan, sebagian berteriak marah. Saksi pertama dipanggil, Pak Hasan. Lelaki tua itu berjalan pelan ke kursi saksi, suaranya bergetar. "Saya lihat sendiri, malam-malam Arif melempar sesuatu ke kolam. Benda itu berat. Air kolam bergemuruh. Ikan-ikan berputar seperti gila. Saya takut. Bicara waktu itu, saya salah. Saya terlambat." Air matanya jatuh. Hakim mengangguk, mencatat dengan serius. Saksi berikutnya adalah
Beberapa warga yang pernah mencium bau amis aneh atau mendengar jeritan samar di malam hujan. Kesaksian mereka membuat suasana semakin mencekam. Lalu giliran Fajar. Ruangan hening, semua mata tertuju padanya. Pemuda itu berjalan dengan langkah berat, wajah pucat, matanya sembab karena kurang tidur. Ia duduk, tangannya gemetar. Hakim memintanya bersumpah untuk berkata jujur. Dengan suara serak, Fajar membuka mulut. Saya, anak Arif. Saya pernah disuruh membantu. Ayah bilang itu bangkai hewan. Tapi waktu karung robek, saya lihat, saya lihat tangan manusia keluar. Saya dengar jeritan. Itu bukan hewan, itu manusia. Dan saya tidak bisa tidur sejak hari itu. Tangisan pecah di ruangan. Lestari menutup mulut, air matanya jatuh deras. Jaksa bertanya, apakah ayahmu pernah mengatakan kenapa ia melakukan itu? Fajar menunduk, suaranya lirih. Ia bilang kalau ikan gabus makan daging manusia, mereka cepat besar. Dengan begitu, kami cepat kaya. Ruangan meledak. Orang-orang menjerit, sebagian menunduk tak percaya manusia bisa sekejam itu. Pak Arif tiba-tiba berdiri, berteriak, dia anak durhaka, jangan percaya dia, semua ini fitnah. Polisi cepat menahan, memaksanya duduk kembali. Wajahnya merah padam, matanya membara. Di pojok ruang sidang, Bu Maya duduk lemah. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat. Ia hanya sesekali mengusap air mata dengan selendang. Hatinya remuk, suami yang ia ikuti bertahun-tahun kini jadi terdakwa, anak yang ia lahirkan kini menangis di depan hakim. Ketika giliran keluarga korban berbicara, suasana makin berat. Seorang ibu bangkit, suaranya pecah, suami saya tidak kembali. Saya membesarkan anak-anak tanpa bapak, dan sekarang saya tahu tubuhnya dilempar ke kolam seperti sampah. Apa Arif masih pantas disebut manusia? Tangisnya membuat banyak orang ikut meneteskan air mata. Lestari berdiri, suaranya bergetar namun tegas. Ayah saya bukan orang jahat. Ia hanya bekerja keras untuk keluarga. Tapi ia tidak pernah pulang karena Arif merampas hidupnya. Saya minta keadilan, bukan hanya untuk ayah saya, tapi untuk semua korban. Sahabat pendengar, hakim menutup persidangan hari itu dengan wajah muram. Persidangan akan dilanjutkan minggu depan. Namun bagi warga desa, meski hukum berjalan, luka di hati mereka jauh lebih dalam. Kolam itu masih ada, bau busuk masih melekat di udara, dan jeritan samar masih menghantui tidur mereka. Sahabat pendengar, seminggu setelah sidang pertama, gedung pengadilan kabupaten kembali penuh sesak. Kali ini lebih ramai dari sebelumnya. Wartawan dari kota besar datang, bahkan kamera televisi dipasang di luar. Judul koran menulis dengan huruf besar, Sidang ikan gabus berdarah, tragedi Sungai Kakap mengguncang Nusantara. Ketika mobil tahanan tiba, kerumunan bersorak bercampur teriakan marah. Polisi berbaris rapat menjaga agar massa tak menerobos. Pak Arif turun dengan borgol, wajahnya keras. Matanya tajam meski langkahnya mulai goyah. Teriakan, pembunuh, menggema, bercampur doa lirih keluarga korban. Di ruang sidang, hakim memanggil saksi berikutnya, Bu Maya, istri Arif. Suasana langsung hening. Semua mata tertuju pada wanita itu. Ia berjalan pelan menuju kursi saksi. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, kerudungnya kusut. Tangannya gemetar ketika mengucapkan sumpah. Jaksa mulai bertanya, apakah Anda mengetahui kegiatan suami Anda di kolam ikan? Ruangan menahan napas. Bu Maya menunduk lama, air mata menetes. Lestari di barisan depan menatapnya. Jantungnya berdegup keras. Akhirnya, suara lirih keluar dari bibir Bu Maya. Ya, saya tahu. Ruangan bergemuruh. Orang-orang terkejut. Sebagian berteriak marah. Hakim mengetuk palu, menenangkan suasana. Dengan tangis pecah, Bu Maya melanjutkan. Saya melihat sendiri, malam-malam Arif membawa karung. Saya tahu itu bukan hewan. Saya melihat darah. Saya diam karena takut. Dia suami saya. Tapi setiap malam saya dihantui wajah-wajah itu. Saya mendengar jeritan. Saya salah. Saya ikut menutup mata. Tangisnya meledak, tubuhnya berguncang. Lestari menutup mulut, air matanya jatuh deras. Pak Hasan menunduk, ikut menangis. Bahkan beberapa wartawan berhenti menulis, terdiam oleh kesaksian itu. Pak Arif tiba-tiba berdiri. Wajahnya merah padam. Pengkhianat, kau istriku. Kenapa kau bicara? Teriaknya. Polisi cepat menahan, memaksanya duduk kembali. Bu Maya menangis semakin keras.
Saya tidak sanggup lagi menyembunyikan. Semua orang harus tahu. Semua korban pantas dapat keadilan. Suaranya pecah, namun tegas. Hakim menatapnya dengan serius, mencatat setiap kata. Jaksa mengangguk puas. Pembela Pak Arif hanya terdiam, wajahnya pucat. Setelah sidang ditutup, berita tentang pengakuan Bu Maya menyebar cepat. Televisi menayangkan potongan videonya. Koran memuat fotonya dengan judul, "Istri tersiksa di balik kolam maut." Namun di desa, suasana makin panas. Warga merasa amarah mereka semakin terbakar. Malam-malam, lelaki berkumpul di pos ronda, berbicara lirih. "Kalau hukum lambat, kita yang bertindak," bisik seorang pemuda. Kepala dusun harus menenangkan mereka. "Sabar, biarkan hukum berjalan. Jangan sampai desa hancur dua kali." Di sisi lain, Lestari justru semakin tegar. Ia sering berbicara kepada wartawan, menyuarakan penderitaan para korban. "Kami bukan ingin balas dendam. Kami hanya ingin keadilan. Kami ingin semua tahu bahwa keserakahan bisa membuat manusia jadi monster. Jangan biarkan ini terulang." Kata-katanya masuk televisi, membuat banyak orang di luar desa menitikkan air mata. Fajar, sebaliknya, semakin muram. Ia merasa hatinya terbelah lega karena ibunya bicara jujur, tapi juga takut pada kebencian orang-orang padanya sebagai anak Arif. Ia sering duduk di tepi sungai, memandangi arus yang terus berjalan, berharap arus itu bisa membawa semua kenangan buruk pergi. Sahabat pendengar, sidang demi sidang semakin menguatkan bukti. Hakim mulai mengarahkan pada tuntutan berat, penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Ruang sidang selalu penuh. Setiap kali nama Arif disebut, teriakan kebencian menggema. Desa pun hidup dalam luka yang semakin dalam. Anak-anak bermimpi buruk, orang tua menutup cerita dengan doa, tapi bayangan jeritan malam itu tak pernah hilang. Sahabat pendengar, hari itu gedung pengadilan kabupaten penuh sesak melebihi biasanya. Jalan menuju ruang sidang dipenuhi wartawan. Kamera televisi menyorot setiap langkah aparat. Orang-orang berdiri berdesakan. Bahkan ada yang menunggu di luar hanya untuk mendengar kabar. Semua tahu, hari itu jaksa akan membacakan tuntutan akhir untuk Arif. Pak Arif dibawa masuk dengan borgol. Wajahnya kusut, rambutnya acak-acakan. Tidak seperti sidang-sidang sebelumnya. Kali ini langkahnya gontai. Matanya kosong. Namun masih ada bara amarah di sorotannya. Hakim membuka sidang, memberi kesempatan pada jaksa. Dengan suara tegas, jaksa membacakan berkas panjang. Berdasarkan bukti yang ditemukan di kolam terdakwa, kesaksian saksi mata, pengakuan keluarga, serta hasil forensik, kami menuntut terdakwa Arif dengan hukuman paling berat, hukuman mati, atau sekurang-kurangnya penjara seumur hidup. Suasana ruang sidang meledak, warga bersorak, sebagian berteriak setuju, keluarga korban menangis lega, saling berpelukan. Lestari duduk di barisan depan, memeluk foto ayahnya. Air matanya jatuh, tapi wajahnya teguh. Pak Arif tiba-tiba berdiri, suaranya parau namun keras. "Fitnah, semua fitnah. Aku hanya memberi makan ikan. Tidak ada bukti aku membunuh siapapun. Semua ini rekayasa." Hakim mengetuk palu, menenangkan ruangan. "Terdakwa duduk. Anda akan mendapat giliran bicara." Ketika giliran pembelaan tiba, Arif maju dengan suara gemetar bercampur marah. "Aku hanyalah petani ikan. Kalau ada tulang di kolamku, itu bukan urusanku. Aku tidak pernah membunuh siapapun. Anak-anakku, istriku, mereka semua dipengaruhi. Mereka berkhianat padaku." Ia menoleh tajam ke arah Fajar. "Kau anak durhaka. Kau yang membuat ayahmu dipermalukan." Fajar menunduk, menangis tanpa suara. Tangannya bergetar, hatinya hancur. Di kursi pengunjung, Bu Maya tiba-tiba jatuh pingsan. Tubuhnya lemas, tak kuat menanggung tekanan. Polisi segera menolong, membawanya keluar dengan tandu darurat. Ruangan kembali ricuh. Warga berteriak, "Pembunuh tidak pantas bicara. Hukum seberat-beratnya." Suara-suara keras bergema, membuat hakim harus mengetuk palu berkali-kali. Hakim lalu memberi kesempatan kepada keluarga korban untuk menyampaikan pernyataan terakhir. Lestari berdiri, suaranya lirih namun jelas. "Saya hanya seorang anak desa. Ayah saya bekerja keras, tidak pernah menyakiti siapapun. Tapi hidupnya dirampas dengan keji, tubuhnya dibuang ke kolam seperti umpan. Hari ini saya tidak bicara untuk diri saya sendiri, tapi untuk semua keluarga korban. Kami hanya ingin satu hal, keadilan." Tangis pecah lagi di ruangan.
Hakim menunduk, mencatat setiap kata dengan wajah berat. Sidang hari itu ditutup dengan keputusan. Vonis akhir akan dibacakan pada sidang berikutnya. Setelah semua pertimbangan selesai, ruangan bergemuruh. Ada yang lega, ada yang menangis, ada pula yang marah karena merasa keputusan belum cukup tegas. Pak Arif dibawa keluar dengan wajah kusut, mulutnya masih berteriak, "Aku tidak bersalah, aku dijebak." Namun suaranya tak lagi berdaya. Ia hanyalah bayangan dari kebengisan yang kini digiring oleh hukum. Sahabat pendengar, meski sidang belum selesai, hati warga desa sedikit lega. Kebenaran sudah berdiri di depan mata, meski jalan menuju keadilan penuh darah dan air mata. Sahabat pendengar, pagi itu, langit di Kabupaten mendung berat. Sejak dini hari, halaman gedung pengadilan sudah dipenuhi orang. Wartawan dari Jakarta, Surabaya, bahkan luar negeri berdatangan. Kamera televisi menyorot setiap sudut, menunggu sidang terakhir kasus kolam maut di Sungai Kakap. Semua tahu, hari itu hakim akan membacakan vonis akhir untuk Arif. Ruang sidang penuh sesak, keluarga korban duduk di barisan depan. Wajah mereka tegang, mata merah karena kurang tidur. Lestari ada di sana, mengenakan kebaya sederhana. Ia memeluk erat foto ayahnya. Tak pernah dilepaskannya sejak awal kasus ini. Di sampingnya, Pak Hasan duduk dengan kepala tertunduk, berdoa dalam hati. Pak Arif dibawa masuk dengan borgol. Wajahnya pucat, rambut acak-acakan. Matanya merah, sorotnya liar, namun langkahnya gontai. Bu Maya hadir, duduk di kursi pengunjung. Tubuhnya kurus, kerudungnya kusut, wajahnya lemah. Fajar duduk tak jauh darinya, matanya sembab, wajah muram. Hakim masuk, mengetuk palu, dan ruang sidang hening seketika. Dengan suara berat, hakim mulai membaca putusan panjang. Setelah mendengar kesaksian saksi-saksi, pengakuan terdakwa, barang bukti yang ditemukan di lokasi, serta pertimbangan hukum. Pengadilan negeri ini memutuskan terdakwa Arif dinyatakan bersalah, melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, dengan cara keji dan tidak manusiawi, serta menyebabkan trauma mendalam bagi masyarakat. Hakim berhenti sejenak, menatap ruangan yang tegang. Lalu ia melanjutkan, dengan ini, terdakwa dijatuhi hukuman mati. Suasana langsung meledak. Jeritan, tangisan, teriakan menggema. Sebagian keluarga korban menangis lega. Sebagian berteriak Allahu Akbar. Wartawan berlarian keluar, mengabarkan berita kilat. Lestari menunduk, air matanya jatuh deras. Tangannya menggenggam foto ayahnya lebih erat. Hatinya pedih, tapi ada rasa lega. Ia berbisik pelan, "Ayah, sekarang kau bisa tenang." Pak Hasan menangis diam-diam, wajahnya bergetar. Akhirnya, gumamnya lirih. Di kursi terdakwa, Arif berdiri dengan wajah merah, matanya liar. "Tidak, aku tidak bersalah. Kalian semua bersekongkol menjatuhkanku. Aku korban fitnah," teriaknya. Polisi cepat menahan, memborgol lebih erat. Suaranya makin parau, lalu melemah. Akhirnya ia jatuh terduduk. Lunglai, untuk pertama kalinya tampak bukan sebagai monster, melainkan bayangan kosong dari manusia yang dikalahkan keserakahannya sendiri. Bu Maya menangis terisak, tubuhnya gemetar hebat. "Kenapa? Kenapa semua begini?" bisiknya lirih. Beberapa perempuan mendekat mencoba menenangkannya, tapi tangisnya tak terbendung. Fajar duduk dengan wajah hancur, air matanya jatuh tanpa suara. Ia lega karena kebenaran ditegakkan, tapi hatinya hancur karena itu berarti ayahnya akan mati. Bagaimanapun, Arif tetap ayahnya lelaki yang dulu pernah mengajarinya mendayung perahu, menanam padi, sebelum berubah jadi sosok menakutkan. Hakim mengetuk palu 3 kali. Sidang selesai. Orang-orang keluar dengan langkah berat, namun di wajah sebagian ada sedikit kelegaan, keadilan. Meski terlambat akhirnya datang. Sahabat pendengar, hari itu nama desa Sungai Kakap tercatat di seluruh negeri. Arif, si pemilik kolam maut, divonis hukuman mati. Desa kecil yang dulu damai kini menjadi simbol peringatan. Keserakahan bisa menghancurkan segalanya. Sahabat pendengar, setelah vonis dijatuhkan, desa Sungai Kakap perlahan kembali bergerak seperti biasa. Sawah tetap ditanami, perahu masih melintas di sungai, dan suara ayam jantan kembali bersahut-sahutan setiap pagi. Namun meski kehidupan berjalan, luka yang ditinggalkan tragedi itu tetap membekas dalam hati setiap orang. Kolam besar milik Arif kini hanya tinggal lubang lumpur hitam yang dipagari bambu. Garis polisi masih melingkarinya, dan tak seorang pun berani mendekat.
Anak-anak yang dulu bermain di pematang sawah tak lagi berani lewat di dekat sana. Orang dewasa hanya melintas dengan langkah cepat sambil menundukkan kepala dan berdoa dalam hati. Kolam itu disebut orang sebagai lubang kutukan saksi bisu dari keserakahan manusia yang menelan terlalu banyak nyawa. Di pasar desa, suasana juga berbeda. Dulu penuh dengan senda gurau, kini lebih sunyi. Orang-orang berbicara secukupnya, membayar dengan cepat, lalu pulang. Di pos ronda, lelaki desa lebih banyak duduk diam menghisap rokok, pandangan mereka menerawang jauh. Trauma menempel di udara, lebih pekat daripada asap yang mengepul. Bagi Lestari, hidup tidak akan pernah sama. Ia kehilangan ayahnya, kehilangan rasa aman di desanya. Namun di balik air matanya, ia mendapatkan keberanian baru. Ia menjadi suara bagi para korban, sering berbicara di hadapan wartawan, menegaskan bahwa mereka tidak mencari balas dendam, melainkan keadilan. Namanya mulai dihormati banyak orang, bahkan dari desa lain. Fajar, di sisi lain, menjalani hari-hari dengan penuh penyesalan. Ia memilih menjauh dari rumah besar peninggalan keluarganya. Ia tinggal di rumah kecil dekat sungai, bekerja sebagai buruh harian, membantu siapa saja yang membutuhkan tenaga. Wajahnya muram, ia jarang bicara, tapi ia tidak lagi menunduk karena takut. Ia berusaha menebus dosa ayahnya dengan keringat dan kerja keras. Sebagian orang masih memandangnya dengan curiga, tapi perlahan, ada juga yang mulai melihat ketulusan di matanya. Bu Maya jatuh sakit setelah sidang terakhir. Tubuhnya lemah, sering berbaring di rumah kecilnya, hanya menangis dalam diam. Hatinya hancur, hidupnya runtuh. Ia tahu diamnya dulu adalah kesalahan besar, dan penyesalan itu menjadi beban yang ia bawa setiap hari. Tetangga kadang datang membawakan makanan. Ada yang masih enggan menatap wajahnya, tapi ada juga yang mulai merasa iba. Warga desa belajar sesuatu yang besar dari tragedi itu. Mereka jadi lebih dekat satu sama lain, lebih cepat menolong tetangga, lebih berani bicara jika melihat kejanggalan. Mereka sadar bahwa diam bisa memelihara kejahatan, dan keberanian bisa menyelamatkan banyak nyawa. Malam-malam di Sungai Kakap kini kembali terdengar suara jangkrik. Anak-anak mulai berani tertawa lagi. Namun kolam hitam di ujung desa tetap berdiri sebagai pengingat bahwa manusia bisa lebih kejam dari binatang ketika keserakahan menguasai hati. Sahabat pendengar, meski waktu berjalan, bayangan tragedi di Sungai Kakap tak pernah benar-benar hilang. Setiap kali hujan turun, ketika bau tanah basah bercampur dengan aroma lembab dari arah kolam tua itu, hati warga kembali bergetar. Seolah jeritan samar yang dulu terdengar masih menggema, menolak dilupakan. Namun dari luka itu lahir kekuatan baru. Warga desa menjadi lebih waspada, lebih peduli. Mereka menetapkan aturan tak tertulis. Tidak boleh ada yang hilang tanpa kabar, tidak boleh ada rahasia yang disimpan terlalu lama. Jika ada yang ganjil, mereka berjanji untuk bicara bersama, bukan lagi diam dalam ketakutan. Lestari tetap menjalani hidupnya dengan tabah. Ia membantu ibunya di rumah, sekaligus menulis di buku kecil tentang kenangan ayahnya. Tawa sederhana, kerja keras di sawah, dan janji yang tak pernah sempat ditepati. Meski air matanya sering jatuh, ia merasa tugasnya kini adalah menjaga nama baik ayahnya, memastikan bahwa dunia tahu ia adalah lelaki baik yang menjadi korban keserakahan orang lain. Fajar pun menata hidupnya perlahan. Ia sadar tak akan pernah bisa lepas dari bayang-bayang keluarganya. Namun dengan bekerja keras, ia mencoba membuktikan bahwa darah seorang ayah tidak harus menentukan jalan hidup anaknya. Ia sering membantu tetangga memperbaiki perahu, mengangkat padi, atau menjaga sawah saat musim panen. Meski tidak semua orang bisa langsung menerima, ada yang mulai mengangguk ramah ketika berpapasan dengannya. Itu sudah cukup bagi Fajar untuk melanjutkan langkah. Bu Maya, meski tubuhnya melemah, berulang kali berbisik pada orang-orang yang menjenguknya. Diam itu juga dosa. Kata-kata itu menjadi pengingat bagi banyak orang bahwa menutup mata terhadap kejahatan bisa sama buruknya dengan ikut melakukannya. Kolam tua itu kini dijuluki orang lubang kutukan. Tak seorang pun berani mendekat. Bahkan di siang hari, orang hanya lewat dengan cepat sambil menundukkan kepala. Tapi justru dari tempat itulah lahir pelajaran besar, bahwa harta yang dicari dengan darah tidak akan pernah membawa kebahagiaan, hanya kutukan yang akan menghancurkan diri sendiri dan keluarga. Sahabat pendengar, mungkin kita semua bisa belajar dari kisah ini. Belajar dari keberanian Lestari yang berdiri demi kebenaran. Belajar dari Pak Hasan yang akhirnya bicara meski terlambat. Belajar dari Fajar dan Bu Maya
bahwa diam atau membiarkan kejahatan berjalan hanya akan meninggalkan luka yang menghantui seumur hidup. Sahabat pendengar, malam di Sungai Kakap kini jauh lebih sunyi dibanding dulu. Tidak ada lagi suara gaduh dari kolam besar yang pernah jadi kebanggaan sekaligus kengerian desa. Hanya suara jangkrik, gesekan daun kelapa, dan riak kecil air sungai yang menenangkan hati. Namun di balik ketenangan itu, ada luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Kolam tua peninggalan Arif telah dikeringkan dan dipagari bambu. Tak ada seorang pun yang berani mendekat, bahkan sekadar menoleh. Orang-orang menyebutnya lubang kutukan. Setiap kali angin membawa aroma lembab dari arah sana, warga bergegas menutup pintu rumah sambil berdoa dalam hati. Bagi mereka, lubang itu bukan sekadar tanah berlumpur, tapi simbol tentang bagaimana keserakahan bisa mengubah manusia menjadi iblis. Lestari, meski kehilangan ayahnya, kini dikenal sebagai gadis pemberani. Ia sering berkata pada anak-anak muda di desa, "Jangan pernah diam jika ada yang salah, karena diam itu bisa membunuh lebih banyak orang." Kata-kata sederhana itu menjadi warisan moral yang lebih berharga daripada harta apapun. Fajar, di sisi lain, memilih hidup sederhana di rumah kecil dekat sungai. Setiap hari ia bekerja keras sebagai buruh tani atau membantu nelayan. Wajahnya muram, tapi ada keteguhan di matanya. Ia tahu sebagian orang masih mengaitkannya dengan dosa ayahnya. Tapi ia juga tahu hanya dengan terus berbuat baik, lambat laun pandangan itu akan berubah. Dalam hatinya, ia menyimpan janji untuk tidak pernah mengulangi kesalahan keluarganya. Bu Maya, yang tubuhnya makin lemah, sering duduk di beranda rumah dengan pandangan kosong ke arah sawah. Sesekali ia berbisik, "Seandainya dulu aku berani bicara." Namun penyesalan hanya tinggal penyesalan. Ia sadar diamnya dulu adalah dosa, dan dosa itu akan ia bawa sampai akhir hayatnya. Desa Sungai Kakap sendiri perlahan bangkit. Pasar kembali ramai meski tawa belum selebar dulu. Anak-anak mulai bermain di pematang, meski tetap dilarang mendekati lubang kutukan. Para lelaki di pos ronda sering berbincang dengan nada serius. "Kita harus selalu waspada. Jangan sampai ada Arif lain di antara kita," kata mereka. Itu menjadi janji tak tertulis yang diwariskan pada generasi berikutnya. Sahabat pendengar, dari kisah ini kita belajar bahwa harta yang dicari dengan darah tidak pernah membawa kebahagiaan. Kita belajar bahwa keberanian bisa menyelamatkan banyak nyawa, sementara diam hanya memperpanjang penderitaan. Kita juga belajar bahwa keadilan, meski datang terlambat, pada akhirnya akan menemukan jalannya. Kini, setiap kali Lestari berdiri di tepi sungai, memandangi arus yang terus berjalan, ia teringat ayahnya. Ia tahu sang ayah tidak akan kembali, tapi ia juga tahu namanya sudah dibersihkan. Dengan air mata yang jatuh, ia berbisik lirih, "Ayah, aku akan terus menjaga nama baikmu. Kau tidak akan pernah hilang dalam ingatanku." Dan sungai itu, dengan arusnya yang tenang, seakan menjawab janji Lestari, membawa doa-doa sederhana ke segala penjuru, agar desa kecil itu tetap berdiri di atas kejujuran, kebersamaan, dan cinta kasih. Sahabat, semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa dalam hidup, jalan gelap mungkin tampak mudah dan cepat, tapi hanya jalan terang dengan hati yang jujur dan kasih sayanglah yang akan membawa ketenangan sejati. Jika kalian merasakan sesuatu dari cerita ini marah, sedih, atau terharu, tuliskan di kolom komentar, ceritakan pendapat kalian. Karena setiap suara punya arti, jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah berikutnya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir, semoga kita semua selalu berada di pihak kebenaran. Sahabat pendengar, ketika kita menutup kisah ini, mungkin ada yang bertanya dalam hati, apakah benar keadilan yang ditegakkan sudah cukup untuk menghapus luka yang ada? Ataukah luka itu akan tetap tinggal, seperti bekas parut di kulit yang tak pernah hilang walau waktu sudah berjalan jauh? Desa Sungai Kakap mungkin perlahan kembali hidup, pasar kembali ramai, anak-anak mulai bermain lagi, dan para lelaki masih duduk di pos ronda sambil menyesap kopi. Namun, apakah benar semua kembali normal? Atau hanya sekadar diam di permukaan, sementara dalam hati setiap orang masih ada bayangan jeritan di malam hujan dan bau amis yang pernah menyelimuti rumah-rumah mereka? Kisah ini mengingatkan kita bahwa kebenaran memang pada akhirnya selalu muncul, tapi seringkali datang terlambat setelah terlalu banyak jiwa yang terluka. Dari sini kita belajar bahwa diam bisa sama berbahayanya dengan bersekongkol. Diam membuat kejahatan tumbuh subur,
membuat orang jahat merasa aman. Bukankah begitu banyak dari kita yang pernah memilih diam, entah karena takut, entah karena merasa tidak berdaya? Namun, lihatlah Lestari, seorang gadis muda yang kehilangan ayahnya, tapi berani berdiri di depan seluruh desa untuk bersuara. Dari matanya yang penuh air mata, lahir kekuatan yang mampu mengguncang kebisuan berpuluh-puluh orang. Keberaniannya adalah bukti bahwa satu suara pun bisa mengubah arah takdir. Dan lihatlah Fajar. Meski darahnya adalah darah Arif, ia memilih jalan berbeda. Ia tidak menutup mata. Ia tidak meneruskan kesalahan ayahnya. Ia memilih untuk bekerja keras, untuk hidup sederhana, untuk membuktikan bahwa anak manusia tidak harus mengulang dosa orang tuanya. Dari wajah muramnya, kita bisa melihat janji diam-diam bahwa rantai kegelapan akan berhenti padanya. Jangan lupa juga pada Bu Maya, seorang ibu yang menanggung penyesalan sepanjang hidupnya karena pernah memilih diam. Dari dirinya kita belajar bahwa kadang rasa takut kepada suami, rasa takut pada tekanan hidup bisa membuat seseorang terjebak dalam dosa yang lebih besar, dosa membiarkan. Dan penyesalan itu, sahabat, jauh lebih berat daripada hukuman apapun. Maka mari kita renungkan, apakah kita pernah ada di posisi Pak Hasan, tetangga yang melihat sesuatu namun menahan lidahnya karena takut? Apakah kita pernah jadi seperti Bu Maya, yang memilih diam demi menjaga keluarga, tapi akhirnya malah menghancurkan segalanya? Ataukah kita bisa menjadi seperti Lestari, yang meski sendirian, tetap bersuara demi kebenaran? Hidup selalu memberi kita pilihan. Jalan gelap sering tampak lebih mudah cepat kaya, cepat dihormati, cepat berkuasa. Namun di balik itu, selalu ada harga yang dibayar. Kadang harga itu adalah nama baik, kadang adalah keluarga, dan seringkali adalah jiwa-jiwa tak berdosa yang ikut menjadi korban. Jalan terang memang panjang dan penuh kesulitan. Tapi lihatlah, hanya dengan kejujuran, dengan kasih sayang, dengan keberanian, kita bisa tidur nyenyak tanpa dihantui jeritan malam, tanpa diburu bayangan dosa. Sahabat, ketika kalian menutup mata malam ini, coba tanyakan pada diri sendiri. Dalam hidup yang singkat ini, apakah aku memilih diam, atau aku akan bersuara? Apakah aku akan membiarkan kejahatan tumbuh, atau aku akan berdiri, meski sendirian, untuk melawannya? Karena pada akhirnya, sejarah tidak hanya ditulis oleh orang besar, tapi juga oleh orang kecil yang berani mengambil keputusan. Sama seperti Lestari, sama seperti Fajar, sama seperti siapapun dari kita yang memilih jalan kebenaran. Semoga kisah ini bukan hanya kita dengarkan, tapi juga kita resapi, agar lubang kutukan di Sungai Kakap tidak pernah muncul lagi, di desa manapun, di hati siapapun.